warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketua kelas nanti menyatakan daftar absensi kepada ibu ya di akhir pembelajaran. Ya Bu. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai adab sholat dan berzikir. Apa sih yang akan dibahas pada bab adab sholat dan berzikir? Yang pertama ada pengertian adab sholat dan zikir, kemudian ada dalil tentang adab sholat dan zikir, kemudian ada bagaimana adab sholat dan zikir yang benar, dan yang terakhir ada hikmah melakukan adab sholat dan berzikir yang benar dan baik. Sebelum kita mulai pada materi yang akan Ibu sampaikan, terlebih dahulu kalian menyimak video tentang adab sholat dan berzikir berikut ini. Nah, setelah mengamati video tadi, Ibu akan membagi kalian kepada dua kelompok. Yang pertama, kelompok 1, dan yang kedua adalah kelompok 2. Yang mana setiap kelompok akan membahas mengenai dalam video tadi apakah ada hal yang janggal atau permasalahan. Jika ada, sebutkan apa saja dan sertakan alasannya ya. Ya. Ini diskusi tadi ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai pengertian adab sholat dan zikir. Pengertian sholat apa Mbak Anis? Sholat secara bahasa memiliki arti doa, sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan tahlilan salam. Nah, sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang pada hakikatnya sholat adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir secara bahasa artinya mengingat atau menyebut, dan secara istilah zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat baiknya atau memuliakannya. Kemudian ada dalil tentang adab dan sholat. Yang pertama, ada dalil dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dan dalil zikir pada surat Al-A'raf ayat 205. Yang mana dalil sholat artinya bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk dalil zikir bisa dibacakan artinya oleh Banis. Artinya, dan disebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan jangan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian ada adab sholat dan zikir. Apa aja sih adab-adab sholat? Yang pertama, menjaga waktu sholat dan batas-batasnya. Kemudian tempat sholat dan sujud harus suci dan rapi. Memakai pakaian yang terbaik, jangan memakai kaos yang bergambar, misalkan gambar barong untuk sholat. Nanti teman-teman yang ada di belakang kalian bisa tidak khusyuk dalam pelaksanaan sholat. Kemudian menyesal serta bersedih, maksudnya kalian merasa menyesal jika selama ini tidak bisa menunaikan sholat dengan baik dan sempurna. Kemudian khusyuk, maka ketika kalian melakukan sholat dengan khusyuk, kalian akan merasakan kenikmatan beribadah, dan dengan cara berpikir bahwa ibadah yang kalian itu adalah ibadah terakhir kalian. Kemudian ada adab berzikir. Yang pertama, berzikir sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mencoba memahami maknanya, sehingga kalian tidak cuma berdoa saja, tapi kalian tahu apa sih yang selama ini kalian doakan dan apa saja makna yang kalian sebut selama ini. Kemudian duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, memakai
mendidik disiplin dan menghargai waktu. Seperti contohnya ketika ada berkumandang, kalian langsung segera melaksanakan sholat. Kemudian menjadikan hati tenang, menjauhkan dari sifat sombong, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar seperti yang tadi sudah disampaikan di depan ya. Nah, setelah itu ada hikmah zikir. Yang pertama ada bersemangat untuk melakukan usaha. Yang kedua ada hati menjadi tenang dan bersabar menghadapi masalah. Kemudian yang ketiga ada menjadikan kita sebagai orang yang rendah hati dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena materi yang Ibu sampaikan sudah cukup, kemudian untuk kedua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jawaban dari kelompok kami adalah pada video ada sholat. Di dalam video tidak mencerminkan ada sholat yang benar karena mereka malah berbicara dan tenggol-tenggolan, padahal satu syarat sah sholat adalah khusyuk dan tertib. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian kesimpulan pada kali ini, apakah dari anak-anak bisa menyimpulkan? Ya sudah, kita simpulkan bersama-sama. Ya. Yang pertama, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir secara bahasa kan artinya mengingat apa yang menyebut. Berarti zikir itu adalah mengingat Allah dengan cara menyebut nama-nama baik Allah atau mengagungkannya. Adapun adab-adab sholat seperti menjaga waktu sholat dan batasnya, tempat sholat dan sujud harus suci, kemudian ada berzikir, ada mencoba memahami makna dan khusyuk dalam melakukan zikir, duduk di tempat atau suatu ruangan yang suci seperti duduk sholat juga dianjurkan. Apakah ada pertanyaan untuk mengenai adab sholat dan berzikir, anak-anak? Tidak ada, Bu. Ya, Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada kali ini. Untuk menutup pembelajaran pada kali ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Khusus untuk hari ini Ibu tidak memberikan tugas, jadi Ibu rasa cukup